Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam kepada Ibu dosen. Perkenalkan, nama saya Martin Renaldi Pratama Manurung dengan NIM 21400 50148. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan materi vlog saya, yaitu tentang lelang. Kita semua mungkin tahu atau mungkin sudah dengar istilah dengan lelang. Mendengar kata ini, kita akan terbayang sejumlah orang menawar sebuah barang dengan harga yang semakin tinggi. Penawar dengan harga tertinggi adalah orang yang berhak membeli barang lelang tersebut. Apa itu lelang? Apa saja fungsinya? Bagaimana cara kerjanya? Kali ini saya akan membahas semua seluk-beluk detail lelang dan penerapannya pada kehidupan sehari-hari. Ternyata banyak sekali aspek dalam kehidupan kita ternyata masuk dalam kategori pelelangan. Pertama, apa sih yang namanya lelang itu? Definisi lelang adalah sebuah kegiatan jual beli yang dilakukan oleh sekumpulan penawar dan juru lelang yang mengharapkan adanya penawaran dengan tertinggi. Biasanya, barang yang dilelang bersifat langka atau memiliki nilai historis. Namun, barang yang dilelang bisa bermacam-macam, misalkan aset berupa perhiasan, properti, dan aset berharga lainnya, dan bisa juga dilakukan sebagai upaya melikuidasi atau melunasi hutang yang tidak terbayar. Jika kita merujuk Permen Keuangan nomor 27, Permen itu Peraturan Menteri nomor 27, definisi pelelangan adalah kegiatan penjualan yang terbuka untuk umum yang melibatkan penawaran baik secara tertulis ataupun lisan untuk mencapai harga tertinggi yang didahului oleh sebuah pengumuman. Kegiatan pelelangan memiliki banyak variasi tergantung pada harga, batas bawah, lama atau durasi pelelangan, dan cara menentukan pemenang lelang dalam penerapannya. Pelelangan tidak memiliki batas atas maksimal penawaran, akan tetapi memiliki batas bawah penawaran yang hal ini diumumkan pada publik. Selanjutnya, bagaimana sih cara kerjanya lelang? Sebuah lelang dulunya harus diselenggarakan di sebuah tempat atau galeri, namun sekarang pelaksanaan lelang dapat dilakukan secara online. Contohnya, Pegadaian yang kini dapat menyelenggarakan pelelangan online. Lantas, bagaimana dengan tata cara pelaksanaannya sendiri? Juru lelang akan mengumumkan informasi sekaligus menunjukkan objek lelang. Kemudian juru lelang akan menetapkan harga minimum yang dapat ditawar oleh peserta lelang. Harga awal yang ditawarkan oleh juru lelang biasa disebut sebagai harga pembuka. Kemudian para peserta lelang yang berminat dengan objek lelang dapat menawar dengan harga yang lebih tinggi. Namun, hal ini bukanlah sebuah keharusan karena terkadang pemenang lelang dapat memenangkan pelelangan dengan harga pembuka. Hal ini dikarenakan tidak ada orang selain dirinya yang berniat membeli objek lelang tersebut. Tidak jarang pula objek lelang tidak ditawar sama sekali karena tidak ada satupun peminat di antara para peserta lelang. Tidak semua lelang akan dimenangkan oleh harga yang lebih tinggi. Lelang proyek adalah sebuah lelang yang akan dimenangkan apabila ada seorang yang dapat mengerjakan proyek dengan biaya yang lebih rendah daripada kontraktor lainnya. Biasa disebut juga dengan tender. Berikutnya kita akan lanjut ke jenis-jenis lelang. Terdapat banyak sekali jenis lelang bergantung pada media penawaran pelelangannya. Pada media penawaran pelelangan, komoditas yang dijadikan objek lelang dan berdasarkan hukum lelangnya. Berikut penjelasannya adalah sebagai berikut. Yang pertama ada berdasarkan media penawaran. Jika dilihat berdasarkan media penawarannya, lelang dibagi menjadi dua jenis, yaitu lelang konvensional dan lelang online. Lelang online. Lelang online adalah kegiatan pelelangan yang diselenggarakan dengan menggunakan situs lelang yang pesertanya melakukan penawaran
secara daring atau online. Lelang ini dinilai lebih efisien karena tidak ada perlu meninggalkan pekerjaan atau keluar rumah untuk melakukan penawaran. Selanjutnya ada lelang konvensional. Meskipun saat ini lelang online lebih digemari, namun lelang konvensional masih memiliki penggemar setianya. Lelang konvensional adalah lelang dilakukan secara langsung yang dihadiri oleh panitia pelaksanaan lelang dan peserta lelang. Lelang konvensional masih diminati karena terkadang peserta lelang ingin melihat secara langsung objeknya lelang. Selain itu, pertemuan tatap muka juga berpotensi sebagai ajang pertemuan sesama kolektor atau ajang mencari koneksi atau relasi. Selanjutnya kita akan beralih ke dasar-dasar hukum dari lelang tersebut. Berdasarkan pada hukum undang-undang yang berlaku, terdapat 3 jenis lelang, yaitu ada lelang eksekusi, lelang non-eksekusi, dan lelang non-eksekusi sukarela. Berikut penjelasan dari masing-masingnya. Yang pertama, ada lelang eksekusi sukarela. Merupakan jenis lelang yang akan dilakukan untuk mencairkan aset milik swasta, baik dalam bentuk perorangan maupun badan usaha yang dilakukan secara sukarela. Lelang non-eksekusi sukarela diselenggarakan oleh balai lelang yang nantinya aset yang dimenangkan oleh peserta lelang akan diserahkan melalui balai lelang. Dalam hal ini dikarenakan bea lelang sebesar 0,3% dari hasil lelang untuk dibayarkan pada kas negara. Contoh, lelang non-eksekusi sukarela diantaranya yaitu lelang harta likuidasi, lelang aset milik swasta, lelang aset dari perwakilan negara luar. Selanjutnya yaitu adalah lelang non-eksekusi wajib. Merupakan jenis lelang yang diselenggarakan untuk menjual aset yang bernilai wajib dilelang oleh undang-undang. Dalam hal ini, balai lelang bukan merupakan pemohon ataupun kuasa lelang, sedangkan pemilik baranglah yang menjadi pemohon dan mengajukan permohonan pada instansi bernama Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang. Contoh, lelang non-eksekusi wajib diantaranya adalah lelang aset dari harta tidak terurus, lelang aset dari BUMN dan BUMD, lelang aset BPJS, lelang aset negara dan daerah, lelang kayu dan lelang aset bank. Selanjutnya ada lelang eksekusi. Merupakan jenis lelang yang dilangsungkan setelah adanya kewajiban untuk melaksanakan hasil sidang. Balai lelang bertugas sebagai penyedia pelaksanaan pralelang. Yang dimaksud pralelang di sini adalah kegiatan untuk mengumumkan informasi melalui media massa untuk mengundang peserta lelang agar dapat menawar barang lelang. Sedangkan pelaksana lelang dilakukan oleh Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang. Contoh lelang eksekusi diantaranya adalah lelang eksekusi pengadilan, harta rampasan, pilot, dan lelang pegadaian. Berikutnya ada tujuan dan fungsi lelang. Kegiatan pelelangan diselenggarakan untuk memenuhi fungsi publik dan fungsi privatnya. Fungsi publik pelelangan adalah peningkatan efisiensi administrasi aset negara, pencairan aset dengan cepat, serta meningkatkan pendapatan negara. Sedangkan fungsi privat kegiatan pelelangan adalah mendapatkan keuntungan bagi peserta lelang dan pelaksana lelang tersebut. Berikutnya ada jenis aset lelang. Ada banyak sekali jenis barang yang dapat dilelang, mulai dari barang seni, perhiasan, kendaraan, hingga aset tak bergerak seperti tanah dan bangunan. Untuk lebih memahami detailnya, saya akan menjelaskan lebih terperincinya lagi dari barang-barang tersebut. Yang pertama, ada barang seni. Barang seni memiliki nilai yang dibentuk berdasarkan siapa pembuatnya, nilai historis yang terkandung di dalamnya, dan kelangkaan barangnya, sehingga barang lelang berupa karya seni biasanya memiliki harga yang sangat tinggi
dan diminati kalangan tertentu saja. Berikutnya ada berupa rumah. Objek pelelangan berupa rumah biasanya merupakan aset yang dicairkan karena seorang debitur tidak bisa melunasi hutangnya. Hasil dari lelang akan digunakan untuk melunasi hutang, dan apabila masih memiliki sisa, maka akan dikembalikan kepada debitur setelah dikurangi bea cukai dari lelang tersebut. Selanjutnya ada kendaraan. Kendaraan merupakan aset bergerak yang memiliki bea cukai lebih mahal daripada aset tidak bergerak. Merupakan jenis aset fidusia yang menjadi jaminan atau agunan di pegadaian untuk melunasi hutang. Selanjutnya ada berupa perhiasan. Perhiasan tidak hanya dinilai dari material atau bahan dari kemurniannya saja. Terkadang perhiasan juga memiliki nilai sejarah yang menjadikannya mahal. Namun umumnya perhiasan seperti emas dan sebagainya merupakan hasil gadai dari debitur yang tidak mampu melunasi hutangnya tersebut. Berikutnya ada dasar hukum lelang di Indonesia. Yang pertama, ada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 93/PMK /06/2010 tanggal 23 April 2010 tentang petunjuk pelaksanaan lelang. Yang kedua, ada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 176/PMK/06/2010 tanggal 30 September 2010 tentang Balai Lelang. Yang ketiga, Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara nomor Per/03/KN/2010 tanggal 5 Oktober 2010 tentang petunjuk teknis pelaksanaan lelang. Berikutnya ada Peraturan Menteri Keuangan nomor 45/PMK/06/2013 tentang penerapan prinsip mengenali pengguna jasa bagi balai lelang. Yang kelima, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 1 tahun 2013 tanggal 1 Februari 2013 tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak. Yang keenam, Peraturan Menteri Keuangan nomor 106/PMK/06/2013 tanggal 26 Juli 2013 tentang perubahan atas pelelangan. 7. Peraturan Menteri Keuangan nomor 93/PMK/06/2010 dan berlaku mulai tanggal 6 Oktober 2013. Yang kedelapan, Peraturan Menteri Keuangan nomor 27/PMK/06/2016 tanggal 22 Februari 2016 tentang petunjuk pelaksanaan lelang dan mulai berlaku tanggal 22 Mei 2016. Dan yang terakhir ada Peraturan Menteri Keuangan nomor 90/PMK/06/2016 tentang pedoman pelaksanaan lelang dengan penawaran secara tertulis tanpa kehadiran peserta lelang melalui internet. Berikutnya ada lembaga yang terkait dengan proses lelang. Ada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang atau KPKNL. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang atau KPKNL adalah instansi vertikal Kementerian Keuangan Republik Indonesia yang salah satu tugasnya menyelenggarakan lelang eksekusi, lelang non eksekusi wajib, serta lelang sukarela. Selanjutnya ada Balai Lelang. Balai Lelang adalah badan hukum Indonesia berbentuk perseroan terbatas atau PT yang khusus didirikan untuk melakukan kegiatan usaha di bidang lelang. Balai Lelang berposisi layaknya event organizer untuk penyelenggaraan lelang. Dalam melaksanakan tugasnya, Balai Lelang biasanya mendapatkan surat perintah kerja dari pemohon lelang, baik perusahaan maupun perorangan, untuk melakukan pengurusan lelang mulai dari permohonan lelang ke kantor,
pelayanan kekayaan negara dan lelang. Pejabat lelang kelas 2 membantu melakukan penagihan, mengumumkan rencana pelaksanaan lelang, dan beberapa hal lain yang diperjanjikan antara balai lelang dengan pengguna jasa balai lelang. Selanjutnya ada pejabat lelang. Pejabat lelang atau yang biasa disingkat dengan PL adalah orang yang berdasarkan peraturan perundang-undangan diberi wewenang khusus untuk melaksanakan penjualan barang secara lelang. Ada dua macam pejabat lelang. Yang pertama ada pejabat lelang kelas 1. Adalah pejabat lelang pegawai Direktorat Jenderal Kekayaan Negara atau biasa disingkat DJKN yang berwenang melaksanakan lelang eksekusi, lelang non eksekusi, wajib, dan lelang non eksekusi sukarela. Selanjutnya ada pejabat lelang kelas 2. Adalah pejabat lelang swasta yang berwenang melaksanakan lelang non eksekusi sukarela. Selanjutnya ada pemandu lelang atau yang biasa disebut dengan Aufschläger. Pemandu lelang atau Aufschläger adalah orang yang membantu pejabat lelang untuk menawarkan dan menjelaskan barang dalam suatu pelaksanaan lelang. Dalam lelang tentu saja ada hak dan kewajiban bagi para peserta yang mengikuti lelang. Berikut adalah kewajiban para peserta lelang. Yang pertama, ada menyetor uang jaminan kepada pejabat lelang. Bila disyaratkan demikian, peserta atau kuasanya hadir dalam pelaksanaan lelang. 3. Mengisi surat penawaran dengan baik dan benar dalam hal lelang tertutup atau tertulis. Yang keempat, membayar pokok lelang seperti biaya lelang dan contoh pajak atau pungutan lainnya bila ditunjuk sebagai pemenang lelang atau pembeli lelang. Dan yang terakhir ada menaati tata tertib pelaksanaan lelang tersebut. Berikut juga adalah hak-hak dari para peserta lelang. Yang pertama, ada melihat dan meminta keterangan atas dokumen-dokumen barang yang akan dilelang. Yang kedua, melihat dan memeriksa barang yang akan dilelang. Yang ketiga, meminta kembali uang jaminan bila tidak ditunjuk sebagai pemenang lelang. Yang keempat, meminta petikan atau salinan atau gros risalah lelang dan kwitansi lelang bila ditunjuk sebagai pembeli lelang tersebut. Yang kelima, mendapatkan barang beserta dokumen-dokumennya apabila ditunjuk sebagai pemenang lelang. Lelang adalah penjualan barang yang terbuka untuk umum dengan penawaran harga secara tertulis dan atau lisan yang semakin meningkat atau menurun untuk mencapai harga tertinggi yang didahului dengan pengumuman lelang. Lelang menurut sejarahnya berasal dari bahasa Latin yaitu auctio yang berarti peningkatan harga secara bertahap. Para ahli menemukan di dalam literatur Yunani bahwa lelang telah dikenal sejak 450 tahun sebelum Masehi. Di Indonesia, lelang secara resmi masuk dalam perundang-undangan sejak 1908, yaitu dengan berlakunya Vendu Reglement atau VR Ordonanti pada tanggal 28 Februari 1908. Berikutnya kesimpulan saya mengenai tentang materi lelang ini. Dapat disimpulkan yaitu diharapkan lelang di Indonesia tidak terkotak pada jenis pelaksanaan lelang eksekusinya saja, tetapi di masa yang akan datang lelang di Indonesia diharapkan akan berkembang pesat melalui jenis lelang sukarela yang diharapkan frekuensinya akan meningkat pesat dan jenis objek lelangnya akan lebih bervariatif lagi. Lelang selain berdampak positif pada stabilitas ekonomi dan keuangan yang antara lain mencakup dampak pada peningkatan volume transaksi jual beli atau biasa disebut dengan business term, meningkatkan perputaran uang dan membantu meningkatkan likuiditas organisasi terutama lembaga keuangan seperti perbankan. Lelang juga berdampak positif kepada peningkatan pendapatan negara. Terkait lelang berdampak pada peningkatan pendapatan negara. Hal ini dikarenakan dari setiap pelaksanaan lelang sesuai dengan peraturan yang berlaku wajib dipungut antara lain bea lelang, PPh final, BPh HTB, dan uang miskin yang kesemuanya disetorkan kepada kas negara. Sebagai penerima perpajakan dan penerimaan negara bukan pajak atau PNBP,
Selanjutnya, penerimaan perpajakan dan PNBP tersebut dijadikan sebagai bagian dari unsur-unsur dalam penyusunan sumber-sumber pendapatan negara di dalam struktur anggaran pendapatan dan belanja negara. Demikian materi lelang dari saya, Martin Renaldi Pratama Manurung. Sekian, terima kasih.